Oke, selamat sore menjelang malam. Izin pimpinan melaporkan kondisi saat ini Ternate Tanjung lingkungan 1, air das Tondano bergerak naik lagi. Hujan lebat yang melanda kota Manado, Sulawesi Utara, Sulut sejak Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 sore, mengakibatkan beberapa kelurahan dilanda banjir. Salah satu daerah terdampak parah adalah Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Manado. Berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan 1 Ternate Tanjung, Mohtar Sawotong, banjir sudah terjadi sejak sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tadi waktu warga sedang bersih-bersih lingkungan, tiba-tiba hujan deras turun dan air sungai meluap lagi. Jelasnya, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 malam. Ternate Tanjung sendiri merupakan salah satu kelurahan yang setiap tahunnya dilanda banjir di Manado ketika musim hujan. Pasalnya, Kelurahan Ternate Tanjung berada tepat di sekitar daerah aliran sungai, Das Tondano, kembali meluap. Kampung Argentina yang berada di Ternate Tanjung lingkungan 1, Kecamatan Singkil, Manado merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Mohtar mengatakan banjir sudah lebih dari 2 meter karena hujan yang terus terjadi hingga malam hari. Ada sekitar 54 rumah yang terdampak banjir di Ternate Tanjung lingkungan 1, dan 108 kepala keluarga KK mengungsi baik di masjid maupun di rumah tetangga. Meski ketinggian banjir di Manado lebih dari 2 meter, beberapa warga yang memiliki rumah berlantai 2 memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang-barang. Namun karena ketinggian air meningkat, akhirnya sekitar kurang lebih 6 KK di Ternate Tanjung lingkungan 3 meminta dievakuasi saat hujan turun. Lurah Ternate Tanjung, Rani, dan beberapa kepala lingkungan sudah meminta warga yang tinggal di bantaran sungai untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Kami sudah meminta warga mengungsi sejak sore, dan tempat pengungsian sudah disediakan di masjid sekitar seperti Masjid Babu Jana, Masjid Darul Arkam, dan kantor lurah, terang Rani. Akhirnya, pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan Basarnas Manado, Polsek Singkil, komunitas pecinta alam Sulut, dan Babinsa mengevakuasi warga baik yang ada di lingkungan 1 dan lingkungan 3 Ternate Tanjung. Hingga kini, baik kepala-kepala lingkungan dan kelurahan Ternate Tanjung masih mendata jumlah KK yang terdampak guna memenuhi kebutuhan logistik. Humas Basarnas Manado, Ferry Ardianto membenarkan pihaknya turun untuk membantu proses evakuasi warga. Ada sekitar 30 personil Basarnas yang disebar ke beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Kairagi, Malendeng, dan Ternate Tanjung. Kami juga mengerahkan 6 personil untuk mencari seorang anak lelaki yang hanyut di Sungai Desa Wusa, Kecamatan Mapanget, kata Ferry. Pasca banjir bandang 2014, pemerintah kota Pemkot Manado menyediakan sekitar 2047 rumah untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Rumah tersebut terletak di Kelurahan Pandu, Mapanget, Manado yang notabene adalah wilayah perbukitan. Namun, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Manado, hingga akhir 2021 hanya ada sekitar 700 rumah yang dihuni secara permanen oleh warga pindahan dari bantaran sungai. Hal tersebut karena fasilitas yang dimiliki perumahan dianggap tidak maksimal, seperti kualitas air yang buruk. Meski Ternate Tanjung merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir setiap tahunnya, Mohtar mengaku tak mendapat jatah relokasi ke Kelurahan Pandu dari Pemkot Manado. Padahal, beberapa rumah terletak langsung berada di pinggir sungai tanpa adanya pembatas seperti tanggul. Kami tidak pernah mendapatkan jatah relokasi, hanya setiap tahun mendapatkan biaya ganti rugi dari pemerintah sekitar Rp20.40 juta. Yang mendapatkan jatah relokasi itu hanya Kelurahan Ternate Baru, tapi mereka sendiri pun ada yang pindah ada yang tidak, ucap Mohtar. Ke dalam airnya sampai ke dada. Kalau ini sudah sampai ke butut, ini kalau ke sana lagi sampai ke dada ini. Warga